Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatu sabi'atu tudzakkirul mauta wa liqa'illah wa liqa'allahi azza wa jalla. Yang ketujuh dari kaidah pensucian jiwa adalah mengingat pada kematian dan mengingat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat pada kematian dan mengingat berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa demikian? Karena sebagaimana Allah jelaskan, sudah menjadi tabiatnya manusia, sudah menjadi keumuman manusia ini mencintai syahwat-syahwat dunia, mencintai kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebagaimana Allah jelaskan hal itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hadth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiaskan kepada manusia, yakni mencintai syahwat. Minan nisa, dan berupa mencintai wanita. Wal banin, dan juga anak-anak, entah itu anak sendiri atau anak buah. Wal qanatir al muqantarah, atau harta yang melimpah. Minadh dhahab, dan berupa emas. Wal fiddah, dan perak. Wal khayl, dan juga tunggangan. Al musawwamah, yang bagus, kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus. Wal an'am, dan juga binatang ternak. Wal harth, dan juga ladang. Ya, jadi semua syahwat-syahwat dunia yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, ini adalah sesuatu yang dicintai manusia. Padahal seseorang yang mencintai dunia dengan berlebihan, ini adalah suatu hal yang tercela. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, namun untuk akhirat. Nah, dengan mengingat kematian, dengan mengingat bagaimana nikmatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan kita ini menjadikan dunia sebagai wasilah bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan setelah kematian. Bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rindu bisa bertemu berjumpa dengan Allah. Nabi mengatakan, wa as'aluka syauqu ila liqa'ika, dan aku minta kepadamu ya Allah rindu untuk bertemu denganmu, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi fitnatin mudillah, dengan tanpa fitnah yang menyesatkan, wala dharra'a mudirrah, dan dengan tanpa bahaya yang membahayakan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, di dunia ini adalah tempat yang mana kita ini diuji oleh Allah. Namun meskipun di dunia ini banyak ujian, meskipun di dunia ini banyak fitnah, tidak semua orang ini terfitnah dengan fitnah tersebut, ya. Ada orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang juga yang sebaliknya yang tidak selamat, ma'udzubillahi min dzalik. Maka dengan mengingat kematian, seseorang akan melakukan amalan-amalan yang akan bisa menjadikan kenikmatan setelah kematian.
Makanya pesannya Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, bahwasanya ketika Rasulullah SAW memegang pundaknya beliau Ibnu Umar, maka Nabi SAW pun mengatakan kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abidu sabilin. Adalah kamu di dunia wahai Ibnu Umar itu seperti orang yang merantau, seperti orang asing, atau seperti orang yang di dalam perjalanan. Mungkin seseorang yang merantau dan mungkin bekerja atau yang lain, ya pasti dia akan sadar bahwasanya di dalam tempat perantauan itu tidak mungkin dia bersenang-senang. Saya contohkan orang yang bekerja di perantauan di tempat yang jauh, ya mungkin misalkan di luar negeri atau bahkan dalam negeri, tapi di tempat yang jauh, misalkan Jawa Tengah, kerja di Kalimantan atau dan seterusnya. Ini tidak mungkin di sana itu kok dia kerja terus hasil dari pekerjaan tersebut digunakan semaunya. Dia berfoya-foya, dia menggunakan kemewahan-kemewahan, bahkan dia membangun rumah di sana, ya. Ini tidak mungkin seperti itu, kecuali ya sangat jarang sekali. Dia pasti memilih di sana mungkin makan seadanya nggak masalah. Di sana hidupnya menderita tidak masalah. Di sana hidupnya sengsara tidak masalah. Yang penting nanti ketika pulang kampung dia membawa sesuatu yang banyak. Sebagaimana orang itu bekerja di tempat yang jauh, ya dia kumpul-kumpul uang untuk bisa mudik, ya mudik ketika Lebaran. Ini perantauan yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau kita menganggap di dunia ini seperti merantau, seperti orang yang asing, ya maka tidak ada seorang yang perantauan itu ya tadi dia menikmatinya, dia bersenang-senang di dalamnya. Tidak, karena dia cuma mampir perjalanan. Sebagaimana kita berjalan, kita pergi, kita mampir ke SPBU, ya. Nggak mungkin di SPBU sampai berjam-jam, kecuali orang yang melakukan perjalanan jauh dan malam mau istirahat, ya seperti supir-supir kontainer itu kan banyak kadang di SPBU untuk istirahat. Namun ketika kita tujuannya adalah untuk mengisi bensin atau untuk buang hajat, ya pasti sebentar, karena dia harus melanjutkan perjalanan berikutnya, ya. Makanya tadi bahwasanya kemudian Ibnu Umar pun mengatakan dalam hadis tersebut sambungannya, idza amsaita fala tadris sabah. Ketika kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi. Maksudnya di waktu sore tersebut apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa diamalkan, ya. Jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti. Selagi ada kesempatan bisa baca Quran. Selagi ada kesempatan bisa sholat sunnah. Karena waktu tidak akan kembali. Ikhwana fiddin, azani Allah wa ayyakum jami'an. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada kita. Beliau memisalkan seseorang yang di dalam dunia ini. Maka kata beliau dalam kitabnya, manusia di dunia ini diibaratkan seseorang yang menaiki kapal. Kemudian kapal ini berhenti pada sebuah pulau. Dan awak kapal dia pun berpesan kepada semua penumpangnya, wahai penumpang sekalian, kita akan berhenti di sini. Kita akan berhenti di sini istirahat dan mungkin menyampaikan kurang lebih waktunya sekian, kurang lebih waktunya 1 jam. Maka silahkan yang ingin ngambil minum, yang ingin mencari makan, yang ingin ngapain silahkan.
Tapi ingat, nanti 1 jam harus sudah sampai di kapal lagi, kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian orang ketika berhenti di pulau ini, maka sikapnya berbeda-beda. Ada orang yang dia sadar, oh kita ini di sini hanya mampir, hanya untuk mungkin mengisi bekal kita, yang mana misalkan air kita habis, kita isi, makanan kita habis, kita ambil, atau yang lainnya, atau yang mau menunaikan hajatnya. Kemudian dia mengambil apa yang diperlukan, setelah itu pun dia kembali ke kapal tersebut. Maka orang seperti ini, dia ini bebas memilih tempat. Dia masuk ke kapal, dia dapat tempat yang bisa dia inginkan. Di depan boleh, di tengah pun boleh, di belakang pun boleh, semuanya masih longgar. Kemudian ada juga orang yang lihat-lihat dulu, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus ya. Namun ketika dia lihat-lihat, ternyata dia juga tiba-tiba ingat, oh ternyata kita di sini cuma mampir. Ayo kita, sekarang sudah waktunya habis, kita kembali ke kapal. Nah, kemudian golongan yang kedua ini berbeda dengan yang pertama, ya masih dapat tempat lumayan, masih dapat tempat, cuma enggak senikmat yang pertama. Tempatnya mungkin dapat tapi di agak belakang atau gimana. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menikmati, bahkan dia mengambil bunga-bunga di sana, mengambil batu-batu yang bagus, mengambil ikan di sana ya. Akhirnya dia pun membawa banyak barang. Padahal dia tadi nanti masih mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia pun kembali ke kapal, dan dia mendapatkan tempat tapi yang paling belakang, tempat yang paling akhir. Kemudian ditambah lagi dia membawa barang tadi, membawa bunga, membawa batu yang akan menambahkan dia repot. Dia tambah repot ya, karena dia belum waktunya pulang, dia masih dalam perjalanan. Kemudian bunga-bunga tadi yang dibawa tidak lama kemudian dia akan layu, yang akan tambah menyusahkan mereka. Tidak ada yang mau menggantinya, ya, tidak ada yang mau menggantikan membawakannya. Akhirnya dia bawa sendiri, dia naik kapal sambil menderita dan sia-sia yang dibawanya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang lupa bahwasanya dia itu di sana hanya singgah, sehingga dia menikmati keindahan-keindahan di sana ya. Dia mencari sesuatu yang dia inginkan, sampai lupa waktu, bahwasanya dia itu hanya mampir, hanya singgah sementara, sehingga kapal pun pergi meninggalkannya. Kaum muslimin, inilah gambaran seseorang di dunia ya. Jadi Ibnu Qayyim menggambarkan manusia di dunia ini ada yang ingat bahwasanya dia itu hanya singgah sementara, dan dia itu persinggahan yang sungguhnya adalah di akhirat. Maka dia mengambil dunia seperlunya, dia menggunakan dunia untuk menolong dia menuju kepada perjalanan dia ke akhiratnya. Maka orang seperti ini adalah orang yang beruntung, orang yang dia akan kembali kepada Allah dengan kebahagiaan. Kemudian ada orang yang dia menikmati dunia, namun di akhir-akhirnya dia pun sadar, ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun masih tergolong orang yang beruntung. Namun ada orang yang dia banyak membawa dunia, banyak mengumpulkan dunia, sehingga dunia ini pun memberatkannya. Ada juga golongan orang yang dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, maka dia tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan, sehingga dia akan dimakan oleh sesuatu yang mengerikan. Kalau dia di danau, kalau dia di pulau, dia akan dimakan dengan binatang buas. Kalau dia lupa di dunia kepada Allah, lupa di dunia kepada akhirat, maka dia akan dimakan oleh api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan mengingat kematian,
dengan mengingat bahwasanya kita akan berjumpa kepada Allah, akan mensucikan jiwa. Kenapa? Karena kita akan semangat beramal. Ya. Maka sebagaimana kita jelaskan di awal, yang beliau jelaskan, membersihkan jiwa adalah dengan memperbanyak amal solih. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang dia zakka, mensucikan dirinya, dan dia ingat kepada Allah, dan fasalla, maka kemudian mereka sholat. Baik. Kemudian selanjutnya beliau menukilkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat kematian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian senantiasa memperhatikan untuk hari esok, yaitu maksudnya adalah hari akhirat. Maksudnya adalah hari setelah kematian. Hal ini sebagaimana kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, fa innamal yauma amalun wala hisabun. Maka sungguhnya hari ini di dunia ini adalah hari di mana kita tempat untuk beramal, tempat untuk memperbanyak amal, wala hisabun, dan tidak ada hisab, dan belum ada hisab. Wahudan, kata beliau, dan kelak atau hari esok, maksudnya adalah hari akhirat, hisabun wala amalun, di situ adalah tempat kita untuk dihisab Allah, dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Ya, makanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok, memperhatikan hari di mana dia akan kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pada pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian, ya. Jadi kalau kita banyak mengingat kematian, maka tentu akan semakin menjadikan hati kita bersih, semakin akan menjadikan hati kita dekat dengan akhirat. Sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau perintah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita ziarah ke kuburnya kaum muslimin, ya, adalah untuk mengingat kematian. Tidak sebagaimana keadaan kebanyakan orang sekarang, ya. Dia ziarah ke kubur, dia keliling ke sana-sana ke kuburan wali-wali, namun tujuannya adalah kehidupan. Kenapa? Karena dia berkunjung ke kuburan-kuburan untuk mencari keberkahan rezeki, untuk mencari panjang umur. Ini tidak sesuai dengan tujuan ziarah. Karena Nabi kita pun mengajarkan ketika kita ziarah, kita membaca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, Nabi ini mendoakan, dan ini sesuai. Kita ini kalau ziarah ini tujuannya yang pertama adalah mendoakan kepada orang yang sudah mati. Yang kedua adalah mengingat kematian, yaitu di dalam lafaz wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami ini akan menyusulmu. Ini menunjukkan kita ini ingat kepada kematian, ya. Tidak sebagaimana yang dilakukan, ya, minta-minta kepada mayit, ya, minta-minta hal dunia. Ini tidak akan semakin menjadikan kita ingat kepada kematian, tapi malah ingat kepada kehidupan. Ma'udzubillah min dzalik.
Maka dikatakan oleh beliau al-mautu huwa al-faslu baina hadhihi dar wa daril qadar. Maka kematian adalah pemisah antara kehidupan dunia ini dan negeri yang kekal. Wal fasil baina waqtil amali wal jazai alaihi, dan pemisah antara hari amal dan jaza. Jadi bahwasanya di dunia adalah tempat kita untuk beramal dan kelak adalah hari tempat kita untuk dibalas. Wa huwal haddul fariqu baina taqdimiz zada wa mulaqatu jazaihi, dan ini adalah had, batasan pembeda, pemisah di antara kita mengumpulkan bekal dan kita akan menemui balasan-balasannya. Fala majala ba'dahu litaubati wal istighfari minas sayyi'at, maka tidak ada kesempatan lagi, tidak ada peluang lagi setelah kematian untuk taubat, untuk istighfar dari kejelekan-kejelekan kita. Wala majala ba'dahu lil istiktsari minal hasanat, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah ada taubat bagi orang-orang yang dia senantiasa beramal buruk sampai datang kepadanya kematian. Dia mengatakan inni tubtul an, saya taubat hari ini. Ini tidak ada lagi kesempatan ya. Setelah kematian datang, maka taubat sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Wa nafidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena sudah Isya, maka insyaallah kajian kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila kekurangan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih pada kaidah yang ketujuh. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Kita tutup majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.